adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mulai beribadah. Namun sebelumnya Kak Ayu mau mengajak kita saat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tuntun kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, kita berdoa untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami akan memulai ibadah kami, Tuhan berkati dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kan kita sukacita nih. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, di sini senang, di sana senang. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sentak-sentak tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat lagi satu pujian yang berbunyi kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau serahkan hati kita kepada Tuhan agar Tuhan menuntun setiap hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari,
syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur dan saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Biarlah Tuhan yang turut campur dalam aktivitas kami dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan cerita hari ini. Shalom adik-adik. Wow, udah lama ya kita nggak ketemu. Masih ingat nggak ini siapa? Ya, ini Kak Febe ya. Meskipun sudah mengembang, melebar dan membesar, semoga adik-adik masih mengenali. Ya, sama-sama kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Febe mau tanya dulu. Siapa yang suka minum susu? Nah, nih Kak Febe juga suka minum susu ya, susu coklat, ada susu stroberi, kemudian juga ada ya macam-macam rasa. Kak Febe paling suka kalau pagi-pagi itu minum susu. Tapi susu itu ternyata ada yang namanya susu murni. Adik-adik tahu nggak susu murni itu susu apa? Ayo jawab. Ya nggak bisa jawab ya, soalnya lagi online. Nah, susu murni itu susu yang terbuat asli dari susu sapi tanpa dicampur dengan yang namanya rasa coklat, rasa stroberi, itu benar-benar murni ya, asli. Nah, jadi yang namanya murni, yang namanya asli itu benar-benar bahasa kerennya itu original ya. Hari ini kita mau belajar juga dengan yang namanya murni. Bukan murni tetangganya si A atau murni tetangganya si B. Tapi murni yang Kak Febe maksud adalah asli atau original atau yang tidak tercampur dengan yang lain-lain. Nah, di dalam hati kita, Tuhan itu menginginkan setiap anak-anak Tuhan itu memiliki hati yang murni. Maksudnya apa sih? Ngerti nggak hati yang murni itu apa? Hati yang murni itu adalah hati yang bersih, hati yang jujur, hati yang tidak tercampur dengan yang namanya dosa. Loh, gimana ya? Bagaimana kita punya hati yang murni? Nah, hari ini Kak Febe mau cerita tentang satu anak muda ya yang sangat memiliki hati yang murni kayak kita semua. Anak muda ini namanya depannya Y, kemudian huruf keduanya U, terus S, U, F. Nah, bacanya apa? Benar, Yusuf. Masih ingat Yusuf ini anaknya siapa? Iya, anaknya Bapak Yakub, bukan anaknya Kak Febe ya. Dia anak Bapak Yakub atau Bapak Israel. Nah, kemudian Yusuf ini punya beberapa saudara yang lain. Yusuf ini adalah seorang anak yang baik, rajin bantu orang tuanya, baik sama saudara-saudaranya. Tapi satu kali Yusuf ini dijual. Masih ingat ceritanya? Dia dijual ke satu tanah yang jauh sekali dari rumahnya, yaitu tanah Mesir. Dan dia dibeli oleh satu orang yang namanya Bapak Potifar. Nah, Bapak Potifar ini melihat Yusuf ini, wah orangnya baik sekali. Dia punya hati yang murni, dia nggak macem-macem. Apa saja yang dikerjai, apa saja yang dilakukan semuanya itu bagus. Kemudian Bapak Potifar lihat, wah Yusuf ini orangnya oke.
Kemudian diangkatlah si Yusuf jadi seorang kepala. Nih lihat nih, bukan kepala rumah tangga, tapi kepala pembantu waktu itu ya. Nih Yusuf, gantengnya, iya. Jatuh cinta enggak? Enggak, karena cuman kartun ya. Nah ini lihat nih, Bapak Yusuf, belum jadi bapak ya. Si Yusuf, Ucup ya. Yusuf ini dia orang yang sangat baik, orang yang ganteng juga ya. Sampai satu kali si nyonya Potifar ini dia lihat si Yusuf. Wah, kemudian apa yang terjadi? Adik-adik tahu ceritanya? Pasti tahu ya. Tante Potifar ini tiba-tiba menggoda si Yusuf. Dilihatnya Yusuf, kemudian ditarik jubahnya. Sup, sini dong. Dia lihat tuh. Mau nggak kamu main sama aku? Gimana ini ceritanya nih? Masa tante-tante ngajakin Yusuf ini untuk apa? Main dengan dia. Wah, Yusuf bilang, waduh tidak bisa, saya ini banyak kerjaan, kata Yusuf. Nggak apa, sebentar aja, kata Tante Poti. Kata Yusuf apa? Nggak bisa, saya harus mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh suaminya Tante. Akhirnya Tante Poti tidak menyerah saat itu. Dia godain lagi. Sup, sini sup. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nah kemudian satu kali ketika rumah itu kosong, Tante Poti panggil dia. Yusuf lagi dipanggil. Sup, sini lagi Yusuf. Kemudian Yusuf bilang, apa sih? Iya sini main sama tante gitu ya. Tapi Yusuf bilang apa? Enggak boleh, itu dosa. Kenapa? Karena Tante Potifar ini sudah menikah. Dan Yusuf tidak bisa sembarangan dengan tuannya. Nah, terlebih lagi Yusuf bilang apa? Kalau nanti terjadi apa-apa saya takut. Saya takut berdosa. Dosanya bukan hanya cuman ke Tante Poti atau ke Bapak Potifar, tetapi saya nanti berdosa sama siapa? Sama Tuhan. Adik-adik masih ingat lagu Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Artinya apa? Tuhan di surga itu lihat kita anak-anaknya. Di dalam hati dia lihat, di dalam tingkah laku dia lihat, sehari-hari dia lihat. Hati kita dilihat murni atau enggak. Nah Yusuf mulai merasa bahwa kalau nanti dia berdosa, dia melakukan sesuatu yang enggak baik, hatinya jadi enggak murni di hadapan Tuhan. Hatinya jadi berdosa. Enggak murni artinya jadi berdosa ya, ada bentol-bentol dosanya, ada bercak-bercak dosanya. Gak boleh begitu, dia langsung berdosa sama Tuhan. Karena itu, waktu itu karena saking keselnya akhirnya Tante Poti bilang, oke, yaudah. Akhirnya Yusuf pergi, diambillah jubahnya. Kemudian Yusuf pergi dari kamarnya, dari rumahnya Potifar, dia kerjakan tugasnya. Tapi kemudian Tante Poti ini merencanakan satu hal yang jahat. Singkat cerita akhirnya si Yusuf ini masuk ke penjara karena difitnah. Difitnah apa? Ya dibohongi begitulah ya, dicemarkan namanya. Karena itu waktu itu akhirnya Yusuf masuk ke penjara. Tapi apakah hati Yusuf tidak murni? Tidak, Yusuf tetap punya hati yang murni, punya hati yang baik. Jadi sekalipun di penjara, dia itu disenangi sama kepala penjara. Karena hatinya tulus, hatinya murni. Nah adik-adik, dari cerita ini, Kak Feba mau kita sama-sama belajar. Supaya kita punya hati yang murni. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada siapa lagi? Kepada sesama kita. Jadi kalau melakukan sesuatu, ingat kayak pujian tadi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi kalau kita mau ngomong, ingat-ingat, Tuhan tahu loh nanti hati kita gimana. Ketika kita mau melakukan sesuatu, lihat ini baik atau tidak baik. Ingat Tuhan di surga lihat ke bawah,
bukan cuma lihat Febe, bukan cuma lihat yang lain, tetapi dia lihat hatinya. Ya, dia lihat ketika misalnya kita bohong, mungkin orang tua kita nggak tahu adik-adik, tapi Tuhan tahu kalau kita bohong. Nah karena itu kita harus punya hati yang murni. Nah karena itu adik-adik marilah kita sama-sama berjuang. Ketika kita mau melakukan sesuatu ingat, hatiku bagaimana di hadapan Tuhan. Aku mungkin bisa berbohong sama mama, aku mungkin bisa berbohong sama papa, sama koko, sama cece, atau sama adik, tapi aku tidak bisa berbohong sama Tuhan. Jadi kita harus taat sama firman Tuhan dan terus-menerus melatih diri kita untuk hidup yang benar, yang kudus, yang berkenan di dalam Tuhan. Sama-sama yuk kita berjuang. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diajarkan kembali mengenai memiliki hati yang murni, yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika mungkin orang lain tidak tahu hati kami, ketika mungkin orang lain tidak mengenal dan juga tidak bisa mendengar apa yang kami pikirkan dalam hati kami. Tapi Tuhan, Engkau tahu hati kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang tulus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekian ceritanya adik-adik. Jangan lupa minggu depan lagi kita akan sekolah minggu online. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.